Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali di salah satu program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli, muamalah dan kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membersamai kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhallahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Hayakallah. Pekan kedua. Ini udah pekan kedua perkuliahan kita di STDI ya. Bagaimana kabar mahasiswa? Alhamdulillah sudah mulai adaptasi. Alhamdulillah. Ya, dengan semester baru. Terlebih para mahasiswa baru Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Udah mulai adaptasi. Barakallahu fiikum, Ustaz. Hayakallah. Alhamdulillah. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami juga menyapa para pendengar yang mendengarkan radio-radio yang merelay kesempatan pada kesempatan kali ini di berbagai radio yang tersambung atau tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia (RTVC). Beberapa di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda berkesempatan untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui nomor layanan kami di kode layanan Kota Jember di 0331544687. Kami ulangi, bagi siapapun Anda, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda berkesempatan untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui nomor layanan kami di 0331544687 atau melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, Ustadz, sebelum kita membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, izinkan kami untuk mempersilahkan Ustadz untuk menyampaikan untayan nasihat pembuka pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Tanpa terasa, hari terus bergulir, berganti menjadi pekan dan kemudian menjadi bulan dan selanjutnya berganti tahun. Umur pun semakin bertambah. Banyak perubahan dalam hidup kita, bukan hanya perubahan hari, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Musim kemarau menjadi musim penghujan. Bukan hanya itu, banyak perubahan yang terjadi dan akan terus terjadi. Dan pada suatu saat nanti, kita semuanya akan menghadapi satu perubahan. Hidup di dunia, kembali hidup ke alam akhirat, di alam barzah, dan kemudian berlanjut ke alam mahsyar dan alam akhirat kelak. Semua itu akan terjadi. Itulah bukti bahwa hanya Allah yang abadi, hanya Allah yang kekal. Namun perubahan itu Anda sadari atau tidak, Anda persiapkan atau tidak, itu akan terjadi, itu akan datang. Karenanya Anda tidak perlu risau, tidak perlu takut dengan adanya perubahan, karena itu pasti terjadi. Yang perlu Anda pikirkan dan Anda upayakan adalah apa bekal Anda.
lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'. Tempat Anda berpijak di akhirat kelak tidak akan berganti, Anda tidak akan berpindah dari tempat Anda berpijak di alam mahsyar sampai Anda mempertanggungjawabkan 4 hal. Anda akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama tentang umur Anda. Mungkin hari ini Anda telah berumur 60, 50, 40, 30 atau lainnya. Anda pun akan mempertanggungjawabkannya. Tentang syababi fima afnah, masa muda, masa produktif, energik, untuk apa digunakan? Tentang harta, wa an mali, tentang harta yang kau dapatkan, kau miliki, dari mana engkau mendapatkan, kemana engkau belanjakan. Dan yang poin keempat adalah an ilmihi madza amila bih, ilmu yang telah Anda dengar, yang telah Anda baca, telah Anda pelajari, apa respon dan tindak lanjut Anda amalkan, atau hanya dijadikan sebagai pengisi waktu Anda membaca ayat, pengisi waktu Anda membaca hadis, hanya sekedar wawasan yang menjadikan Anda merasa lebih tahu, tapi tidak ada tindak lanjut dalam bentuk amalan. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semua yang ada pada kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah memberikan semua itu kepada kita sia-sia. Allah memiliki maksud dan tujuan memberikan semua itu. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun kenikmatan, kebaikan yang ada pada diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan untuk kita semua segala apa yang ada di muka bumi ini. Apakah semua itu akan berlalu begitu saja? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu bebas melenggang, akan dibiarkan melenggang kangkung, mengatakan dirinya beriman, menikmati segala kenikmatan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada hisab, dan semua itu akan berlalu begitu saja? Tentu tidak. Karenanya perubahan demi perubahan akan terus terjadi. Dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin, dari muda menjadi tua, dari kecil menjadi dewasa, dan seterusnya. Itu semuanya akan terjadi, Anda rencanakan ataupun tidak. Tetapi yang penting dari segala itu semua adalah apa perbekalan yang telah kita siapkan untuk menghadapi setiap perubahan, dan apa yang harus kita pertanggungjawabkan ketika pada suatu saat kelak Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang telah kita dapatkan, apa yang pernah kita rasakan di kehidupan dunia ini. Karena tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mengulang. Walaupun penyesalan itu pasti terjadi. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Setiap orang akan menyesali masa yang telah berlalu. Kelak di hari kiamat semua jiwa akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, berilah kesempatan aku hanya sekejap untuk kembali ke kehidupan dunia, berkesempatan untuk beramal saleh. Karena itu sebelum masa penyesalan itu tiba, marilah kita menyongsong, marilah kita mempersiapkan diri dengan mengamalkan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketukan kepada kita, taufik kepada kita, serta ma'unahnya agar kita bisa istiqamah di atas jalannya hingga akhir hayat kelak. Wallahu taala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga dengan mengikutinya kita kesempatan kali ini untuk program kali ini juga menambahkan ilmu-ilmu kita yang kemudian kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita di meja redaksi kami. Yang pertama datang dari Temanggung, Jawa Tengah, dari saudari Irma. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dalam program Baiti Jannati disebutkan bahwa syarat rujuk adalah berada dalam masa iddah, baru talak
satu ataupun dua, dan ada iktikad baik untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sang istri mengakhiri pernikahan jika rujuk adalah mutlak hak suami, karena sang istri tidak percaya akan adanya perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Yang ada justru semakin rumit. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam program acara yang sama dalam Baiti Jannati juga pernah disampaikan bahwa hak perceraian itu adalah memang betul-betul hak prerogatif suami. Suami yang memang punya hak dan kewenangan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan jalur perceraian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun dari hambanya, wanita ataupun pria. Masing-masing diberi akses, diberi kesempatan untuk bisa memilih, menentukan pilihannya. Kalau memang dia rasa bahwa pernikahannya tidak lagi produktif, pernikahannya tidak lagi bermanfaat, bahkan membawa mudarat, wanita diberi kesempatan untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara khulu', mengajukan gugatan cerai. Kalau di proses pengadilan Indonesia, dengan cara mengembalikan mas kawin. Maka bila gugatan itu dianggap beralasan, maka insya Allah pengadilan pun akan mengabulkan, ya. Dan kalau dalam proses Islam, ya, khulu itu sebetulnya tidak perlu proses peradilan. Namun karena Anda menikah secara formal dan mendapatkan dokumen formal dari negara, tentu untuk membatalkan dokumen formal itu melalui proses yang formal pula. Walaupun secara tinjauan hukum, sejatinya bila telah terjadi kesepakatan suami istri untuk mengakhiri pernikahan dengan cara khulu', sehingga istri mengembalikan mas kawin kepada suami, dan suami berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan dengan proses tersebut atau yang disebut dengan pengembalian mas kawin, maka berakhirlah masa pernikahan mereka. Dan bila pernikahan itu berakhir dengan khulu', maka suami tidak punya hak rujuk kecuali melalui proses pernikahan baru, lamaran, kemudian terjadi akad baru, saksi baru, mas kawin baru, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Lanjut ke penanya kedua, datang dari Depok, Jawa Barat, dari saudari Anggita Firda. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz, guru, dan tim dakwah keluarga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Apabila ada tetangga yang meminjam uang kepada suami dalam jumlah lumayan besar, namun ada akad tertulis dan sudah berbulan-bulan belum dilunasi, apakah istri boleh membantu dengan cara berbicara kepada istri tetangga tersebut dengan adab yang baik dari hati ke hati sebagai seorang istri tanpa diketahui kedua suami tersebut, untuk bertanya kepada suaminya setidaknya setiap bulan membayar hutang? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan semacam ini tidak bisa dijawab secara global atau general, ya, secara umum, karena setiap kasus, setiap kejadian memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bisa jadi pihak yang berutang akan tersinggung karena memang dia berutang tanpa memberitahukan istrinya, dan istrinya pun tidak tahu menahu. Yang kedua, pihak suami Anda sendiri pun bisa jadi ikut tersinggung karena bisa jadi itu bukan kewenangan dan beliau pun tidak berkenan bila istri ikut campur dalam urusan hutang piutang personal tersebut. Maka akan lebih baik menggunakan satu jalur bahwa suami yang mengutangi, maka suami yang menagihnya, ya. Dan percayalah, kalaupun tetangga Anda itu mungkin belum kooperatif karena memang belum mampu atau karena alasan yang lainnya, percayalah harta dan rezeki Anda, suami Anda tidak akan berkurang, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Bisa jadi dengan hak yang tertunda itu Allah Subhanahu wa taala memberi ganti, membukakan rezeki lain dari sisi yang lain. Ya, tentu ini dibutuhkan keimanan, dibutuhkan kebesaran jiwa dan komunikasi yang baik, ya. Tidak perlu kita intervensi karena bisa jadi itu justru malah
menjadi bumerang bagi kita, berdampak buruk bagi rumah tangga kita sendiri ya, ketika suami ternyata tidak merestui sikap kita. Allah taala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Barakallahu atas jawabannya Ustaz. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita Ummu Yodi dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Yodi, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini, bagaimana cara menghitung zakat mal ana, Ustaz? Ya. Ana mempunyai tanah yang ana beli 120 juta. Belum Ya. keluar sertifikatnya. Terus ana punya saldo uang di dua bank sekitar 60 juta. Ana menanamkan modal di dua sirkah sekitar 19 juta. Bagaimana cara menghitung zakat malnya, Ustaz? Baik Ibu. Udah, itu aja, Ustaz. Baik, Ibu. Baik, jazakallahu Barakallahu khairan. fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa tanah yang dibeli itu tidak termasuk objek zakat, sehingga berapapun nilainya, baik telah bersertifikat atau belum, maka itu tidak termasuk objek zakat, sehingga tidak perlu dihitung. Sehingga uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut tidak lagi dihitung dalam perhitungan zakat. Yang dihitung adalah tabungan yang ada di rumah ataupun di rekening bank, dan kemudian investasi yang berjalan, kalau itu berupa investasi dalam perdagangan. Tapi kalau investasinya dibelikan dalam bentuk misalnya barang, misalnya yang tidak wajib zakat, seperti misalnya dibelikan tanah, ya, atau dibelikan rumah digunakan untuk membangun, ya, dan uangnya habis dibeli untuk apa? Untuk membeli material, maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Tapi yang saya pahami kemungkinan besar itu adalah untuk perdagangannya. Namun demikian, walaupun perdagangan ataupun usaha, kalau usahanya itu dalam bentuk jasa, dibelikan motor untuk disewakan, dibelikan alat-alat untuk memproduksi, maka yang dihitung zakatnya itu hanya hasil dari menyewakan barang ataupun hasil dari jasa yang dijual belikan. Adapun alat untuk jasa seperti motornya, mesin jahitnya, atau rumah produksinya, kalau memang itu bakery misalnya, alat-alat untuk bikin kue, maka itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah hasil dari produksi kue yang kemudian dijual dan berubah menjadi uang, itulah yang dihitung, ya. Sehingga digabungkan dengan tabungan tadi di dua rekening, nominalnya semuanya kemudian dikalikan dengan 2,5%. Allah Ta'ala. Jadi untuk barang-barang yang dijadikan investasi itu tidak termasuk, tidak harus termasuk, kecuali itu adalah barang-barang yang diputar. Barang yang diputar dalam artian diperjualbelikan. Baik. Kita punya stok barang diperjualbelikan, ada yang sudah laku, ada yang belum laku. Nah, itu dinilai kemudian ditotalkan dengan digabungkan dengan tabungan, barulah kemudian dizakati. Baru dizakati, Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan tadi dapat terjawab, dapat dipahami oleh penanya. Baik, selanjutnya telah tersambung dengan kita Ibu Titin dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Titin. Pencerahannya, saya punya ruko mau disewa oleh orang, Ya. usaha, Pak Ustadz. Baik, Bu. Kemudian, Mohon maaf Ibu sebelumnya Bu Titin untuk bisa mengecilkan volume TV atau radionya. Ya, maaf. Baik. Ya. Jadi saya punya ruko mau disewa, Pak Ustadz. Ya. Kemudian ikatan sewa dari pihak penyewa itu mintanya 5 tahun. Ya. 5 tahun dibayar cash 2 tahun. Kemudian nanti tahun ketiga baru dibayar cash yang 3 tahun. Ya. Kemudian ruko itu nanti ada perubahan-perubahan bangunan sesuai keinginan penyewa. Yang dengan janji nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan seperti semula. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, seandainya dia katanya upamanya kita tiba-tiba kita punya kebutuhan yang artinya ruko itu mau dipakai sendiri,
dia ada di dalam perjanjiannya itu ada denda 30 juta buat kalau memang dia belum selesai kontraknya. Umpamanya kita yang punya membutuhkan bangunan itu, kemudian diperhitungkan setiap hari sesuai dengan setahun itu berapa Pak Ustadz. Iya. Kemudian yang akan saya tanyakan, dia menaruh deposit 10 juta di tempat saya. Untuk katanya kalau sesuatu hal tadi mungkin kalau bangunan-bangunan, tapi saya sebetulnya yang mau saya tanyakan apakah boleh memberikan deposit pada saya. Saya lebih suka kalau memang tidak sudah selesai kan dikembalikan semula gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi yang saya tanyakan tuh Pak Ustadz, apakah itu saya boleh seperti itu, umpamanya tadi total 5 tahun, awalnya 2 tahun, kemudian dilanjutkan 3 tahun, bayarnya sekaligus. Sudah cukup Ibu. Baik Ibu, sudah saya tangkap. atas jadi itu aja ya Pak Ustadz ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa azakumullah kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Praktek sewa menyewa semacam itu dibenarkan atau boleh secara aturan syariat. Menyewakan satu ruko atau barang atau satu aset dibayar 2 termin, 2 tahun pertama dibayar lunas, kemudian selanjutnya 3 tahun selanjutnya dibayar di tahun ketiga, misalnya di awal tahun ketiga, maka itu boleh. Adanya deposit sejumlah uang jaminan untuk kemudian itu sebagai jaminan kalau terjadi kerusakan atau terjadi perubahan fisik bangunan, maka itu juga boleh. Sehingga nanti ketika terjadi kerusakan, dengan dana tersebut pemilik ruko merekondisi, mengembalikan ulang agar bangunannya bisa seperti sedia kala. Itu juga dibolehkan. Ya. Masalah tadi bahwa kalau ternyata pihak pemilik ruko membatalkan secara sepihak sebelum masa sewa berakhir, maka penyewa berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi. Maka itu juga boleh secara aturan syariat, selama nilai kompensasinya disepakati oleh kedua belah pihak, bukan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak ya. Artinya karena sejatinya pembatalan semacam ini, membatalkan masa sewa sebelum berakhir masa sewa, sebetulnya itu adalah menyewakan ulang ya. Pihak penyewa menyewakan ulang ruko, hak gunanya itu kepada pemilik ruko dengan nilai yang tentu disepakati. Ketika tidak terjadi kesepakatan nilai kompensasinya, ya maka pemilik ruko atau penyewa ruko tetap berhak menggunakan ruko tersebut sampai berakhirnya masa sewa. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad yang telah kalian capai, kalian buat. Rasulullah bersabda, al muslimuna ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin berkewajiban memenuhi komitmen dengan kesepakatan, klausul yang telah dicapai di antara mereka. Nah, kalau kemudian ada klausul kesepakatan di awal bahwa kalau terjadi pembatalan dari pihak pemilik ruko secara sepihak, maka setiap hari dari sisa masa sewa yang ada diganti rugi sebesar sekian rupiah, maka itu kalau syarat itu atau klausul itu disepakati, maka itu boleh ya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiikum Ustaz. Berlanjut kepada penanya ketiga yang masuk di meja redaksi kami, datang dari Kota Palembang. Mohon maaf, datang dari Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, dari Ibu Nur Hasanah. Pertanyaannya, bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dan tim dakwah serta seluruh kaum muslimin. Tanya Ustadz, apa hukumnya makan dan minum dari dana pengalihan? Misalnya dana untuk pembelian ATK dijadikan untuk membeli makanan dan minuman. Jazakallah khair wa barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila pengalihan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pimpinan, pemegang kewenangan tertinggi di institusi ataupun di tempat kerja tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Karena berarti apa? Ini penyalahgunaan anggaran. Tapi kalau itu ternyata atas persetujuan, karena ternyata program kerjanya itu misalnya sudah tercukupi,
tidak diperlukan lagi, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu taala alam. Dan alhamdulillah setelah bersambung dengan kita, barakallahu fiik. Ibu hamba Allah dari Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk pertanyaannya kami persilahkan. Ya baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz, ada seseorang yang ingin memberikan modal kepada para petani, tapi disyaratkan nanti hasil pertaniannya dijual kepada dirinya. Dia membayar langsung di lahan pertanian sesuai dengan harga di gudang, cuma potong ongkos transportasi saja Pak Ustadz. Ya. Demikian Pak Ustadz, apakah ini halal dalam pandangan syariat? Baik. Jazakallahu khairan Pak Ustadz, wa barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila pembelian hasil panen itu mengikuti harga jual di saat panen, sehingga berapapun harga panen, harga gabah misalnya di saat panen, maka pembeli atau yang memberikan pinjaman itu mengikuti harga jual, maka itu insya Allah tidak masalah, karena sejatinya adalah pembayaran hutang saja. Alias beliau bersyarat bahwa nanti pembayaran hutangnya dalam bentuk gabah, dalam nominal ataupun dalam jumlah sesuai dengan harga jual gabah di saat panen. Maka ini boleh secara aturan syariat. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berlanjut kepada penanya selanjutnya yang datang dari Sumatera Selatan, Kota Palembang, dari Ummu Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda mau bertanya, saya berjualan pulsa, kuota, jasa transfer, tarik tunai, dan top up. Saya menawarkan di grup WhatsApp. Pertanyaannya, apa hukumnya jasa transfer dan lain-lain, tapi pembayarannya kadang tidak langsung? Karena ketika pelanggan pakai jasa transfer ataupun beli token listrik atau pulsa, saya akan jemput uangnya ke rumah para pelanggan saya tersebut. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jual beli PPOB ya, pulsa dan yang jenis token listrik ataupun PDAM atau yang lainnya itu secara prinsip halal. Ya, karena kalau kita jual beli token listrik atau pulsa, maka itu adalah jual beli hak guna layanan, hak guna jaringan. Kalau kita memberikan jasa transfer, maka ini adalah akad utang piutang ya, akad utang piutang ketika atau bila pembayarannya tunai. Pembayarannya tunai. Yaitu setelah transfer, ini adalah jasa transfernya dinilai misalnya Rp5.000, sehingga pihak yang meminta ditransferkan itu membayar sejumlah tagihan yang dia harus bayarkan dan kemudian ditambahi dengan jasanya, maka ini boleh. Namun yang menjadi masalah tatkala jasa itu tidak dilakukan secara tunai, ya, sehingga penjual jasa menalangi terlebih dahulu biayanya, baru kemudian dalam selang hari atau jam baru dijemput, ya, misalnya ditransferkan hari ini dibayarkan besok. Maka ini terjadi hutang piutang. Ya, bukan sekedar jasa murni. Jadi kalau kita membayar di tempat, maka itu adalah jasa. Ya, ini kita jasa. Dan jasa semacam ini halal. Tapi ketika pembayaran dari pengguna layanan itu berjangka, maka ini terjadi akad baru, yaitu hutang piutang dan juga jual beli jasa. Padahal dalam hadis Nabi SAW dengan tegas melarang, nah Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Nabi melarang kita menggabungkan antara jual beli, baik itu jual beli barang ataupun jual beli jasa, dengan hutang piutang. Kenapa? Karena bergabungnya antara hutang piutang dengan jasa semacam ini termasuk riba. Karena itu solusinya, kalau memang ada yang mau minta layanan transfer uang, maka jemput terlebih dahulu, datangi ke rumahnya, sehingga terjadi pertemuan dalam satu forum, satu majelis. Kemudian Anda terima uangnya, Anda transferkan, sehingga tidak terjadi talangan di sini, tidak ada talangan pembayaran yang dilakukan oleh penjual jasa, sehingga murni betul-betul jasa transfer saja. Wallahu ta'ala a'lam.
Jadi lebih lanjutnya untuk penanya Ummu Fasya tadi Ustaz. Jadi solusi terbaik adalah beliau menjemput terlebih dahulu uang tersebut lalu dilayani Ustaz ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Berlanjut kepada penanya selanjutnya yang datang dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, dari saudara Abdul Rashid. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Bagaimanakah hukumnya jika kredit dengan cara sebagai berikut? Si A mau kredit barang kepada si B, lalu si B menyuruh si A untuk memilih dan mengambil barangnya langsung ke toko yang menjual barang tersebut, atau ke toko langganannya si B. Si A pun pergi sendirian. Pembayarannya nanti si B yang akan datang ke toko tersebut dan dibayar cash. Kemudian si A akan membayar secara cicil kepada si B. Bolehkah seperti ini? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa asabakumullah. Praktek semacam itu adalah praktek riba. Karena penyandang dana dalam hal ini si B itu hanya menanggung pembayaran atau nilai atau harga beli atau harga jual dari barang yang dibeli oleh si A, sedangkan si A dia akan bertransaksi sendiri dengan penjual, ya. Maka dalam praktek semacam ini ketika si B meminta tambahan ada keuntungan dari talangan tersebut, maka berarti si B telah menghutangkan jumlah uang dengan adanya tambahan, dan itu adalah riba serta itu haram hukumnya. Kalau memang ingin bertransaksi yang halal, maka silahkan si B meminta deskripsi barang yang akan dibeli oleh si A. Saya ingin beli barang ini, ya. Kemudian setelah mendapatkan deskripsinya, si B pergi ke toko, beli barangnya, baru kemudian dia berkata pada si A, saya sudah punya barangnya, silahkan Anda beli sekarang. Sehingga kemudian akan terjadi negosiasi harga dan skema pembayarannya. Tapi ketika yang terjadi adalah si A beli sendiri, kemudian ketika tersisa pembayaran maka si B akan melakukan pembayaran, maka ini adalah dana talangan biasa dan itu adalah riba. Ataupun ketika terjadi kesepakatan bahwa saya jual kepada Anda motor merek A yang kemudian ciri-ciri yang demikian senilai 20 juta, ya, padahal si B belum memiliki motor tersebut, maka ini juga termasuk riba. Kenapa? Karena si B menjual sesuatu yang belum dia miliki, sehingga realnya sejatinya walaupun dinamakan jual beli, realnya adalah hutang piutang. Ya, hutang piutang, karena ketika transaksi si B belum memiliki barangnya. Karena itu dahulu Nabi SAW melarang kepada sahabat Hakim bin Hizam, ya, dengan tegas, la tabi' ma laisa indak. Kasus yang sama pernah ditanyakan oleh sahabat Hakim bin Hizam kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya'tinir rajul, ada orang yang datang kepadaku, yuridu minil bai' ma laysa indi, dia ingin membeli sesuatu dariku yang aku sendiri waktu itu tidak punya barang itu. Afa abta'u lahu, apakah boleh aku deal dengannya, aku jual dengannya barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan baru aku carikan barangnya di pasar. Setelah dapat aku serahkan kepadanya. Maka Nabi dengan jelas mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, jangan engkau menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu atau belum berada dalam kekuasaanmu, ya. Belum engkau miliki, ya, belum engkau terima. Karena ini termasuk celah atau akal-akalan dari praktek riba, yaitu mengutangi sejumlah uang dan kemudian minta pengembalian lebih banyak. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi pada live interaktif ini dengan menghubungi nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa untuk menelpon layanan kami, nomor layanan kami di nomor 0331 544 6087. Baik, kami izin untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, yang datang dari Abu Fatwa di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Ana seorang PNS
gaji atau penghasilan saya sudah dipotong 2,5% setiap bulan atau setiap menerima gaji tersebut. Dari sisa dari gaji atau penghasilan tersebut saya tabung. Apakah masih ada kewajiban zakat mal lagi bila tabungan tadi mencapai haul dan nisab? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Potongan rutin setiap bulan terima gaji 2,5% itu belum bisa dikategorikan sebagai zakat mal. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menerima gaji dan dia belum memenuhi kriteria wajib zakat. Dan yang kedua, zakat itu ada waktu yang telah Allah tetapkan. Kapan itu? Yaitu haul. 1 tahun sejak Anda memiliki uang ataupun emas atau perak yang telah mencapai batas nisab. Waktu pembayaran zakat yang ditetapkan dengan skema haul ini bukan suka-suka kita ajukan, kita undurkan. Itu adalah timing yang Allah tentukan. Maka kita harus jaga timing tersebut. Sebagaimana kita tidak boleh menundanya, kita juga tidak boleh menyegerakannya. Karena Allah SWT punya maksud, punya tujuan tersendiri. Kenapa? Menjadikan batas waktu setiap orang yang punya harta itu, ya batas waktu zakatnya berbeda-beda. Salah satu hikmahnya karena kebutuhan fuqara masakin di setiap tempat itu pasti tidak bersifat insidental sekali saja, tapi berkesinambungan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, sepanjang tahun. Sehingga tidak perlu diseragamkan, bahkan juga tidak patut diseragamkan. Sehingga masing-masing orang yang berkewajiban bayar zakat ya mengeluarkan zakatnya pada waktu telah jatuh tempo haulnya. Jangan ditunda hingga Ramadan, jangan ditunda hingga misalnya bulan Muharram, tapi tunaikan pada waktu, walaupun itu bulan Sya'ban, walaupun itu bulan Rabiul Awal, bulan Safar, maka itulah waktu yang harus Anda keluarkan zakat Anda. Ketika Anda menundanya hingga Ramadan, maka Anda berdosa. Ketika Anda menyegerakannya, maka Anda tidak memiliki kewenangan untuk menyegerakannya itu. Dan ketika nanti ya, maka zakat yang Anda segerakan itu bila tanpa alasan yang dibenarkan, dan alasan yang dibenarkan secara aturan syariat itu adalah ketika ada instruksi dari pemerintah, karena adanya kebutuhan yang mendesak, paceklik, adanya bencana alam dan yang sejenis. Ketika Anda suka-suka mengajukannya, maka zakat itu belum terhitung sebagai zakat. Itu baru terhitung sebagai hutang saja. Sehingga ketika jatuh tempo Anda harus menghitung ulang. Bisa jadi harta Anda ketika jatuh tempo itu berlipat ganda, melebihi 2,5% yang Anda cicil setiap bulan tersebut. Karena Anda bisa jadi mendapatkan hibah, mendapatkan gaji, Anda bisa jadi jual aset yang kemudian nominal uangnya Anda tersimpan di rekening Anda, dan lain sebagainya. Yang itu kemudian juga harus dihitung dalam pengeluaran zakat Anda. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Berlanjut ke penanya selanjutnya yang datang dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dari saudari Siti Nuraini. Pertanyaannya, bismillah, di sebuah lembaga pendidikan, misalnya PAUD, mengumpulkan tabungan dari orang tua siswa, dikumpulkan di yayasan melalui sekolah dengan tidak ada tujuan khusus. Tidak ada kesepakatan antara orang tua dan lembaga pendidikan tentang penggunaan uang tabungan tersebut. Lalu uang tabungan yang terkumpul digunakan oleh yayasan untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada para guru tanpa riba, namun tanpa sepengetahuan atau kesepakatan atau izin para orang tua yang menabung. Bagaimana hukumnya Ustadz? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairah. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Adanya kesadaran atau kerelaan orang tua atau wali siswa untuk menabung itu sebetulnya adalah izin. Itu adalah restu agar sekolah itu menyimpan dana ataupun menggunakan dana itu untuk kemaslahatan sekolah. Mereka hanya menuntut satu, bahwa ketika saatnya pengembalian di akhir tahun misalnya, dana itu betul-betul bisa dikembalikan. Sehingga sebetulnya
praktek tabungan di sekolah semacam ini sejatinya adalah utang piutang ya, di mana sekolah meminta kepada wali murid untuk mengutangi sekolah dalam nominal tertentu setiap bulan atau setiap pekan. Sehingga karena akad yang terjadi antara wali dengan sekolah itu adalah akad utang piutang, maka secara hukum syariat sekolah pun berhak untuk menggunakan dana itu untuk kepentingan sekolah, dihutangkan lagi kepada dewan guru, kepada karyawan dengan tanpa bunga, sehingga ketika ya dengan catatan asalkan yayasan atau penyelenggara sekolah ketika saatnya jatuh tempo pengembalian betul-betul mampu ya telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengembalikan dana-dana siswa itu kepada mereka secara utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berlanjut kepada penanya selanjutnya yang datang dari Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Saudari Rahma Alfiana. Pertanyaannya, Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, orang tua saya memiliki toko kelontong, di mana pada toko tersebut orang tua menjual rokok. Saya sudah pernah mengingatkan tentang bahaya penjualan tersebut, tetapi qadarullah mereka belum diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkannya. Jika saya memberikan uang ke orang tua, lalu ternyata uang tersebut digunakan untuk menyetok rokok, apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Islam, ketika seorang memberikan uang kepada orang tuanya, orang lain, atau saudara, atau siapapun, maka secara hukum uang itu telah sah menjadi milik orang yang diberi. Dan kewenangan untuk menggunakannya itu betul-betul sepenuhnya ada di tangan orang yang diberi tadi. Karena dia saat itu telah menjadi pemilik yang sah atas dana tersebut. Kecuali bila pemberi bersyarat. Pembeli bersyarat bahwa ini saya berikan uang untuk keperluan ABC. Maka ketika penerima mengatakan ya setuju, berarti dia harus komitmen, amanah, menggunakan dana tersebut untuk keperluan ABC sesuai dengan syarat yang diajukan oleh pemberi uang tersebut. Nah, ketika Anda memberi dana kepada orang tua sebagai anak, bantuan, hadiah, maka itu sepenuhnya adalah hak orang tua Anda untuk menggunakan untuk apapun. Ya, karena itu saya sarankan Anda tidak perlu mengungkit pemberian tersebut. Kenapa pemberian saya digunakan untuk ini, untuk itu? Sebagai anak Anda berikan begitu saja. Masalah yang terjadi cukup Anda fokus menasihati orang tua Anda agar orang tua Anda tidak berjual beli sesuatu yang diharamkan. Fokus itu saja. Sedangkan untuk apa dana yang Anda berikan itu serahkan kepada mereka agar orang tua Anda tidak merasa sakit hatinya. Karena Anda memberi namun ngatur. Anda memberi namun ternyata Anda intervensi, mengekang orang tua, ya. Karena sebagian orang tua sensitif dan mengatakan bahwa anaknya terlalu mengatur, mengendalikan kebebasan orang tuanya. Karena seringkali orang tua itu merasa dirinya lebih tahu, lebih paham tentang kebutuhan dirinya sendiri. Nah, tergambar dari pertanyaan Anda bahwa kondisi keuangan orang tua Anda belum sebagus keuangan Anda. Maka agar orang tua Anda bisa meninggalkan yang Anda maksud tadi jual beli rokok, Anda bisa jadi memberikan jumlah uang yang lebih besar untuk berdagang produk lain. Karena para pedagang kelontong mengatakan bahwa keuntungan yang mereka dapat dari jual beli rokok itu lebih besar, jauh lebih besar dibanding jual beli beras, dari jual beli minyak, jual beli sayur mayur, ya. Sehingga sekedar memberi sejumlah uang itu belum menjadi solusi bagi mereka untuk mereka meninggalkan keuntungan dari rokok. Ya, jual beli rokok itu bagi banyak orang itu sangat prospek, walaupun itu secara tinjauan syariat tentu haram, ya. Tapi tentu ketika Anda memberi pun dalam jumlah yang belum begitu banyak, maka itu belum jadi solusi. Maka itu Anda carilah solusi. Barang dagangan apa yang bisa mendatangkan keuntungan lebih besar.
Dan juga Anda perlu mentreatment, menasihati, mengingatkan orang tua Anda bahwa keberkahan itu lebih penting dibanding nominal yang banyak. Bisa jadi keuntungan kita sedikit, tapi ketika keuntungan itu membawa keberkahan, maka akan bermanfaat maksimal. Sedangkan ketika keuntungan itu besar, akan tapi tidak membawa keberkahan, bisa jadi yang keuntungan besar itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mencukupi kebutuhan orang tua. Ya, itu saran saya, wallahu taala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam program live interaktif ini dengan menghubungi nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi di nomor layanan kami di 0331 544 6087 atau melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustaz, izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang datang dari kota Semarang, Jawa Tengah, dari saudari Dwi Abata. Pertanyaannya, sekolah kami mengadakan jalan santai dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Bolehkah kami mengadakan open donasi kepada wali murid untuk pengadaan door prize, mengingat peserta jalan santai adalah murid sekolah kami tersebut? Bolehkah open donasi untuk pengadaan snack kegiatan tersebut? Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama door prize tersebut tidak dipungut ya, tidak dapatkan dari iuran peserta, maka insya Allah tidak masalah. Anda menggalang donasi dari masyarakat, dari siapapun yang memberi kontribusi, maka insya Allah itu halal. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita saudari Ibu Lina di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kami persilakan Ibu Lina untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustadz, saya mau tanya. Ya. Saya diajak usaha berdagang akikah sama adik saya. Tapi dia bilang, kakak pasang banner aja, nanti kalau ada yang mau kasih tahu sama saya. Tapi nanti kalau misalnya orangnya pengen lihat barangnya, boleh datang ke kandang gitu. Jadi saya tuh cuma jadi perantara aja. Mencari pelanggan gitu. Iya, nggak ada perjanjian apa-apa. Pokoknya dari saya harganya sekian, nanti kakak boleh naikin berapa. Nanti saya sekian. Itu kalau nggak ada perjanjian, bagaimana ya Ustadz? Nggak apa-apa ya Ustadz? Baik. Sudah cukup Ibu? Sudah ditangkap Ustadz ya? Iya. Baik. Cukup. Terima kasih Ibu Lina. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebetulnya pernyataan adik dari Ibu Lina tadi itu adalah sebuah kesepakatan bahwa adik telah menetapkan harga jual dan kemudian Bu Lina diberi keleluasaan untuk menetapkan harga sendiri, memarkup harga sendiri, sehingga kemudian dengan kewenangan untuk memarkup harga sendiri itu sebetulnya adalah sebuah kesepakatan ya, dan itu adalah kerjasama yang insya Allah halal. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Adapun pertanyaan selanjutnya datang dari Kota Depok, Jawa Barat, dari saudara Rajat Fauji. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama, mohon maaf. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang melunasi hutang saudara kandungnya yang sudah meninggal dunia, namun melunasinya dengan cara meminjam uang ke koperasi atau lembaga ribawiyah yang memiliki bunga dalam akadnya. Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bahwa hutang riba baik ke koperasi, perbankan atau yang lainnya itu haram. Untuk melunasi hutang lain, hutang sendiri atau hutang orang lain itu pun tetap haram. Karena apa? Niat baik membantu melunasi hutang saudara yang sudah meninggal atau orang saudara yang tidak mampu itu niat baik. Tetapi sekedar berniat baik tidak cukup.
kita harus menjalankan niat-niat baik itu dengan cara-cara yang baik pula. Ya, jangan sampai niat ingin menyelamatkan orang mencelakakan diri sendiri. Karena membantu saudara yang terlilit utang, membantu saudara yang meninggalkan utang, itu bagus. Tetapi kalau ternyata menyebabkan kita terlilit hutang riba atau berhutang dengan cara riba, maka itu dosa besar ya. Kita tidak boleh mencari pahala dengan cara menumpuk dosa. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Berlanjut kepada penanya selanjutnya dari saudara Aksa, Jakarta Timur. Mohon maaf, sebelumnya tadi penanya sebelumnya adalah saudara Aksa Ustaz. Yeah. Jadi penanya selanjutnya ini adalah Rajat Fauji dari Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga para asatiz Dewan Fatwa Al-Irsyad. Saya ingin bertanya, apa hukum bekerja di perusahaan payment gateway yang produknya adalah metode pembayaran untuk pelaku usaha atau perusahaan? Untuk produk metode pembayaran tersebut adalah virtual account, gerai retail, kiris, link pembayaran, pembayaran tagihan, dan juga CC. Yang dimana setiap metode pembayaran tersebut juga menggunakan jasa atau partner dari lembaga ribawiyah. Barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang payment gateway, insya Allah halal, karena itu adalah jual beli jasa layanan, dan itu insya Allah halal. Allah Ta'ala alam. Baik, berlanjut kepada penanya selanjutnya Ustaz. Baik. Datang dari Kota Tangerang, Banten, dari saudari Silvi Arista. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim Fatwa TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, saya berjualan makanan yang terkadang makanan tersebut ready stock dan terkadang pre-order. Bagaimana hukum pre-order tersebut, dan saya memiliki reseller yang menjualkan kembali dagangan saya. Bagaimana hukumnya bila reseller tersebut juga menjualkan makanan yang saya dagangkan dengan cara pre-order juga? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila Anda bertindak sebagai produsen, memang Anda memproduksi makanan tersebut, maka halal Anda jual beli secara pre-order. Ataupun Anda sebagai seorang pedagang, ya. Ketika Anda sebagai seorang pedagang dan ternyata ada orang yang order barang dan barang itu belum ada di diri Anda, maka kalau pre-ordernya itu skemanya dengan bayar lunas di muka, maka ini memenuhi kriteria salam dan itu halal. Jadi kalau ternyata Anda belum punya barang karena ternyata Anda hanya jualan biasa, ada supplier yang nyetok barang kepada Anda, kemudian yang pre-order tidak melakukan pembayaran lunas di muka, maka ini tidak dibenarkan secara aturan syariat karena tidak memenuhi kriteria salam. Ya, makanya ketika ada pre-order, minta mereka untuk melakukan pembayaran secara tunai. Adapun reseller Anda yang melakukan pre-order pula, kalau Anda merestuinya untuk melakukan pre-order dengan cara salam, yaitu customer melakukan pembayaran lunas di muka, maka insya Allah halal. Itu catatannya kalau Anda sebagai pedagang biasa, alias Anda menerima barang dari para supplier. Tapi ketika Anda betul-betul memproduksi sendiri barang yang Anda jual belikan, maka insya Allah halal, walaupun customer tidak melakukan pembayaran lunas ketika mereka melakukan pre-order. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Berlanjut kepada penanya selanjutnya dari saudara Samsu Anwar di Kota Padang, Sumatera Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya tentang hukum ribawiyah. Kalau kita minjam ke lembaga keuangan ribawiyah konvensional, kan ada ketentuannya, jika telat bayar jatuh tempo, kena denda, itu kan riba. Bagaimana kalau bayarnya tidak pernah telat? Apa hukumnya, tetap riba? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Islam, halal haram itu bukan sekedar terjatuhnya saja,
tetapi berkomitmen untuk melakukan yang haram itu pun sudah haram. Misalnya saya berutang nanti kalau telat akan bayar denda. Ini sudah haram walaupun belum terjadi utang piutang, baru sekedar saya akan berutang dan saya kalau berutang pasti bayar denda atau bahkan memberi kelebihan, maka ini riba ya. Dan walaupun belum berutang sudah dosa duluan, walaupun kemudian tidak pernah telat ya, sehingga tidak pernah terjadi denda, maka itu pun juga riba dan itu haram hukumnya. Kita tidak boleh menyetujui, tidak boleh merestui satu klausul yang bertentangan dengan aturan syariat. Allah Ta'ala a'lam. Perihal ini tidak menjadikan barometernya itu di saat kita tidak terjatuh, Ustaz ya, bahkan untuk bukan. Ini adalah sebuah klausul kesepakatan. Seorang muslim tidak boleh merestui satu hal yang haram walaupun tidak melakukannya. Kita merestui orang yang berzina walaupun kita tidak berzina, itu pun haram. Apalagi kita sudah berjanji kita akan berzina ya, walaupun belum berzina tetap haram. Ya, subhanallah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Berlanjut kepada penanya terakhir, Ustaz, yang datang dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dari saudari Dewi Soleiha. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya ikut kelas di masjid dan disarankan membeli kitab yang di infonya disampaikan di grup WhatsApp. Sebelum kelas dimulai, kitab dibagi di kelas di masjid lantai 2 dan pembayaran dilakukan di luar pagar masjid. Apakah pembagian kitab di dalam masjid itu boleh dan bukan termasuk dari transaksi jual beli? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Yang terlarang itu ya, barakallahu fikum wa tabakumullah, adalah melakukan transaksi, bukan serah terima barang. Jadi kalau orang jual beli di luar masjid, kemudian bayarnya itu di dalam masjid atau menyerahkan barang di dalam masjid, itu tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah melakukan akad di dalam masjid. Ya, sehingga kalau transaksinya di luar masjid, kemudian pembagian barangnya di masjid, maka itu halal. Karena itu qada'ud dain ya, membayar, menunaikan tanggungan, dan itu hukumnya wajib. Menunaikan kewajiban di masjid itu boleh. Yang terlarang adalah melakukan negosiasi dagang, tawar-menawar, atau melakukan kesepakatan jual beli di dalam masjid. Tapi ketika transaksinya dilakukan di luar masjid, maka itu halal. Dan perlu digarisbawahi di sini, larangan bertransaksi di masjid itu bukan sekedar offline. Kalaupun kita bertransaksi di grup, kita di masjid, kita menawarkan barang di masjid, itu pun haram hukumnya. Walaupun itu dilakukan di mana, di dalam grup ya, secara online, itu haram. Kalaupun secara online, kita harus keluar dari masjid dulu. Silakan Anda tulis apa yang Anda mau, dan kalau ada customer yang ingin membeli, keluar juga dari masjid untuk menge-approve, menyetujui transaksi tersebut, baru kemudian masuk ke masjid. Nah, kemudian pembagian kitabnya atau yang lainnya di masjid itu, maka itu boleh, karena itu sudah di luar akad, tetapi itu adalah bayar hutang ataupun memberikan hak yang harus diberikan. Wallahu ta'ala. Nah, ini menarik, Ustaz, terkait dengan jual beli yang di dalam masjid. Itu terkait dengan misalkan seorang penjual men-share jualan barang dagangannya di dalam masjid, bagaimana itu? Itu termasuk haram hukumnya. Termasuk haram hukumnya. Ustaznya barakallahu fikum, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Bagi Ustaz, kami haturkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV, saksikan terus program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami juga mengajak untuk berkontribusi, untuk Anda berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih telah mengikuti rangkaian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat berbuah menjadi amalan soleh yang memberatkan timbangan kita
timbangan-timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Untuk itu kami haturkan mohon maaf jikalau ada pertanyaan yang masuk namun belum bisa kami bacakan. Semoga pertanyaan tersebut dapat kami bacakan kembali di dalam live interaktif selanjutnya. Baik, mohon maaf kami undur diri. Kami tutup perjumpaan kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.